akses untuk ke sana itu mudah dan aman. Kalau kita lihat biaya untuk liburan di sini cukup murah. Di Sumatera? Ya, makan, akomodasi. Tapi ada satu kelemahan Sumatera Utara ini. Kalau udah high season, itu harga membludak, tidak wajar. Kemudian attitude orang di sana tidak bersikap bagaimana mereka melihat ini adalah salah satu sumber penghasilan mereka. Kalau kita lihat di Bali, respon mereka terhadap tamu, rasa aman tamu, kemudian kesopan santunan, nah ini masih kita kurang. Tapi itu tidak bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktor. Salah satu mungkin pendidikan. Pendidikan kita hari ini lebih ngejar formalitas, tidak kekhususan. Contoh, daerah Tapanuli atau Toba atau semua itu sekitar Danau Toba itu adalah wisata. Bagaimana kita bisa mendorong pemerintah membangun akademi pariwisata di sana sehingga sumber daya manusia tidak perlu direkrut dari lain. Kemudian makanan, sehingga rasa makanan itu bisa diterima semua orang. Kemudian kebersihan. Nah, itulah yang kita tanamkan, kita edukasi. Jadi kita membuat Danau Toba ini tujuan destinasi wisata, tapi tidak kita perlengkapi itu. Kita hanya memperlengkapi mungkin jalan, alam. Sebenarnya kuncinya di manusianya. Alam pun bagus kalau nggak dirawat, alam pun indah kalau nggak dipromosikan, sama aja. Jadi hanya rawan tersembunyi. Jadi kepada kita hari ini, pemerintah membuat Danau Toba ini menjadi prioritas dulu. Kebanyakan di sini sentimen. Contoh, Simalungun, Danau Toba, ya kan? Gimana mau maju kota Parapat kalau hanya tingkat kecamatan? Samosir kenapa bisa maju jadi kabupaten? Punya pemerintahan sendiri. Nah, maunya Simalungun digabung dengan Ajibata menjadi satu kota, sehingga bisa punya kebijaksanaan sendiri, wakil rakyat sendiri, anggaran sendiri. Jadi salah satu kuncinya ini kan pemerintahan. Sama kayak Brastagi, objek wisata, tapi tingkat camat. Samosir bisa berkembang karena sudah ada bupati. Sudah ada perhatian pusat. Kalau camat kan ke bupati dulu. Karena Parapat jauh dari ibu kota Simalungun, tidak menjadi perhatian. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat juga, pemerintah ini tidak intens mempromosikan Danau Toba ini. Ya, dibuat sama presiden untuk daerah tujuan prioritas. Tapi respon dari pemerintahnya, daerahnya kurang. Didirikan BPODT, apa-apa pun nggak ada. Enggak. Kita nggak lihat apa perkembangan mereka, hanya bangun kaldera. Itu nggak usah BPODT bisa bangun. Tapi gimana mereka pendekatan sama masyarakat? Jadi masyarakat mesti dilibatkan. Jangan jadi musuh. Jangan menjadi anti dengan perkembangan ini. Tanah-tanah adat dikelola dengan baik. Jangan misalnya semua dibuat konflik gitu. Kayak di kampung kita di Motung jadi konflik horizontal. Jadi sebenarnya kemudian juga hutan kita udah dikunduli semua. Sehingga hari ini Danau Toba tidak lagi sejuk. Ya kan? Kemudian air Danau Toba akan berubah. Seperti misalnya Toba Pulp, tidak ada perubahan. Bagaimana mereka CSR-nya sama masyarakat, kemudian juga bagaimana dengan lingkungannya. Nah, kemudian Tapanuli ini spend of money-nya banyak sekali untuk sekolah. Uang keluar untuk sekolah, kuliah, akademi, SMA. Tapi puji Tuhan hari ini sudah ada yang kampus-kampus yang bagus, Sanadel. Tapi mesti ada yang bisa berbiaya murah, yaitu universitas negeri. Sehingga uang tidak lari kemana-mana. Kemudian lagi, kita mau bisa buat destinasi wisata internasional, tapi kita nggak punya fasilitas kesehatan yang memadai. Contoh kayak kemarin F21 itu.
powerboat. Kalau ada kejadian apa-apa, kemana mau dibawa? Nah, harusnya ada rumah sakit seperti Sanglah Bali. Ketika terjadi bom Bali, dia bisa menampung semua itu. Kita kan nggak menginginkan itu, tapi namanya alam. Alam. Kejadian sesuatu. Ya kan? Misalnya kayak kemarin di Humbahas, longsor habis. Gimana nanganinya tuh? Semua terlambat. Nah, kemudian kita lihat jalan tol. Di mana fasilitas jalan tol kalau ada insiden? Banyak kan jalan tol itu mati, nggak sempat dibawa. Ya. Mestinya gitu panjang jalan tol harus ada helikopter. Ya, di tengah-tengah atau Nah, ya, kemudian ambulans yang lengkap. Kalau panggil lagi ke sana kemari, ya udah. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut yang tidak diperhatikan di Sumatera Utara ini. Semua kepentingannya, motifnya hanya kepentingan transaksional. Kalau nanti mau pemilu, mau pilkada, semua jual. Nah, kita jangan mau. Karena jujur aja kita akui, yang bisa melintasi tembok-tembok pemisah adalah seni dan budaya. Ya kan? Contoh, orang Batak bisa masuk ke Eropa dengan seni budaya. Sama kayak Korea. Korea hari ini menjual dramanya. Dan itu nggak ada harga resminya. Nggak ada harga seriusnya deh. Ya kan? Pasarnya bebas, kemudian harganya bisa naik karena kepuasan pelanggan. Sekarang contohlah kita di Samosir. Apa yang orang membuat betah di sana? Nggak ada event. Itu aja. Kalau hanya alam, 2 hari kita udah bosan. Syukur sekarang ada waterfront, tapi itu pun nggak terus-terus dibuka. Kalau hari rame baru dibuka. Jadi mereka ketika ada pasar baru mereka buat penawaran. Semestinya penawaran dulu disediakan untuk tercipta pasar. Tapi kita nggak punya daya tahan. Karena nggak punya daya tahan, kita berpikir pragmatis saja. Nanti apa ke situ habis. Jadi sebenarnya kalau kita melihat negara ini serius dengan Danau Toba, sangat meningkatkan penghasilan masyarakat, pemerintah juga. Hotel-hotel dibenahi, limbahnya diperbaiki. Jadi sebenarnya itu aja. Sekarang kita mau contoh, mohon maaf ya. Bandara Silangit, 2000 meter di atas permukaan laut, di atas gunung. Sering sekali pesawat nggak bisa mendarat di Silangit. Kalau si bisa aman, karena nggak sampai segitu. Si bisa agak jauh dari danau, sehingga angin danau itu tidak kena. Kalau Silangit langsung. Saya udah 2 kali naik pesawat ke Silangit nggak turun. Balik lagi ke Medan dan tidak diganti tiket pesawat kita. Hangus. Jadi makanya sekarang kan kayak transport udara dari Medan ke Silangit kan mati. Hanya dari Jakarta dan dari luar. Padahal orang pengen sekali dari Medan misalnya ke Silangit. Kalau kita mau liburan ke Silangit. Kalau kita mau liburan ke Parapat, ya si bisa aja. Si bisa itu kan tanah masih luas, masyarakat welcome. Kita bisa lihat Nias, penerbangan sekarang banyak ke sana. Ya kan? Saking majunya sekarang, mereka minta bandara satu lagi di Teluk Dalam karena jauh. Kita kayak pengalaman kita mau ke Parapat, mau ke Danau Toba, capek. Jalan tol nggak selesai-selesai, ya kan? Capek. Saya kemarin berangkat jam 6 sore, sampai di rumah jam 1 pagi. Macet, ada pohon tumbang, perbaikan jalan yang nggak tuntas. Jadi semua jadi kompleks. Sedangkan orang mau datang mau cepat, pulang juga tenang. Ini kita udah capek pulang, macet lagi. Jadi sebenarnya itu.